Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 2 mahasiswa ditemukan tewas akibat perahu terbalik saat menyusuri Sungai Cimanuk di Kabupaten Indramayu. Selidiki penyebab dan pelaku, polisi menggelar olah TKP dugaan pembunuhan terhadap pemilik konter ponsel di Kota Bandung. Kabar gembira bagi warga Jawa Barat, Kampung Cikondang di Kabupaten Bandung resmi menjadi kampung adat budaya Sunda sekaligus menjadi desa wisata. Jembatan penghubung antar desa di Kecamatan Pendei, Kabupaten Garut akhirnya ambruk akibat tergerus banjir. Warga termasuk anak sekolah kini hanya bisa mengandalkan rakit bambu untuk menyeberang ke desa tetangga yang menjadi pusat pendidikan dan ekonomi. Video. Seperti yang sudah diduga, jembatan penghubung antar desa di Desa Sukanegara, Kecamatan Pendei, Kabupaten Garut akhirnya ambruk Jumat pekan lalu. Jembatan ambruk setelah desa diguyur hujan lebat sehingga aliran sungai deras dan mengerus pondasi jembatan. Beruntung saat kejadian tidak sampai jatuh korban jiwa. Warga termasuk anak sekolah kini hanya mengandalkan rakit bambu untuk bisa menyeberang. Ambruknya seperti apa sih Pak ceritanya Pak? Detik-detik ambruknya mulai pertama longsornya kiri dan kanan. Setelah habis terkikis kiri dan kanan, langsung kejadian longsor terjadi. Jadi sekarang jembatan putus total gitu Pak ya? Putus total. Nggak ada korban jiwa Pak waktu kejadian? Alhamdulillah waktu itu dikarenakan saya memantau dari bawah, alhamdulillah korban jiwa tidak ada, alhamdulillah. Jadi sekarang gimana Pak aktivitas warga di sini Pak? Aktivitas sekarang masih menggunakan perahu kayu dari bambu. Itu penyeberangan darurat buat anak sekolah. Jembatan ini begitu strategis bagi warga desa karena menjadi penghubung ke desa tetangga. Kalau bagi saya enggak, jadi menikmati. Kalau mama saya beda lagi. Takut. Jadi aktivitasnya pulang pergi pakai rakit ini ya? Iya, semuanya anak sekolahan juga memakai rakit. Gitu ya. Masyarakat semua. Iya. Ini terhambat nggak dengan kondisi seperti ini? Terhambat sekali. Mungkin harapannya apa sama warga? Mungkin harapannya bisa segera diperbaiki jembatannya supaya karena aktivitas itu mungkin di seberang itu bisa dikatakan menjadi pusat juga untuk pembelanjaan, kemudian pusat pendidikan juga, semuanya itu dari daerah seberang ke daerah sini. Selain memutus akses 2 desa, 2 rumah di pinggir sungai juga terancam longsor. Pemilik memilih mengungsi ke rumah keluarga karena khawatir mengancam keselamatan mereka. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Pada libur akhir pekan, wisata kebun kembang di Cikampek Karawang ramai dikunjungi wisatawan. Tidak hanya menikmati alamnya yang rindang, para pengunjung juga bisa melihat tanaman dan hewan yang dilindungi. Bosan dengan wisata di tengah kota? Coba deh wisata ke kebun yang satu ini. Tidak usah jauh-jauh, lokasinya berada di Cikampek Karawang. Tapi di sini para pengunjung bisa menikmati alam yang begitu rindang. Sebenarnya ini merupakan area hutan penelitian. Namun tempat ini dibuka untuk masyarakat, sehingga para wisatawan bisa menikmati keindahan berbagai jenis pohon dan monyet yang dilindungi. Saat akhir pekan, tempat wisata ini pun dipenuhi wisatawan. Melihat tingkah laku monyet di tempat rindang seperti ini jadi daya tarik bagi wisatawan untuk menikmati waktu liburannya. Adanya kebun kembang ini membuat para pedagang juga kebanjiran rezeki, apalagi saat akhir pekan. Sama keluarga Ibu ya? Ini gratis apa gimana nih Bu? Indahnya apa sih Bu di kebun kembang ini Bu? Ya ini pohonan. Oh, sama ini Bu binatang ini ya? Bagus rame-rame tuh. Laris Pak? Laris ya, kalau itu minggu tuh. Oh hari Minggu ramenya? Ramenya tiap hari Minggu Pak ya? Iya, macet juga. Wisata apa sih ini Pak? Wisatanya apa Pak? Kembang-kembang aja. Kembang. Jualan apa nih Pak? Es doger. Es doger.
Untuk berlibur ke kebun yang berada di wilayah Cikampek ini, Anda tak perlu mengeluarkan kocek sedikit pun, alias gratis. Pengunjung bisa sepuasnya menikmati liburan di tempat wisata ini. Akli Yusuf melaporkan dari Karawang. Kabar gembira bagi warga Jawa Barat, Sekolah Budaya Sunda dan Lumbung Kesejahteraan Rakyat telah diresmikan di Kampung Adat Cikondang, Desa Lamajang, Kabupaten Bandung. Peresmian juga ditandai peluncuran digital rakyat. Harus serba adat dan harus minta izinnya tahun ini 1573. Kampung Adat Cikondang di Desa Lamajang, Kabupaten Bandung, resmi menjadi Sekolah Budaya Sunda dan Lumbung Kesejahteraan Rakyat. Peresmian juga ditandai peluncuran digital rakyat. Peresmian dilakukan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Yandri Susanto, pada Minggu siang. Selain sebagai kampung adat, Kampung Cikondang juga menjadi desa wisata. Kampung Cikondang diharapkan menginspirasi desa-desa lain di Indonesia dan Jawa Barat khususnya untuk terus berinovasi menjadi desa adat dan wisata. Meyakini ini Kampung Cikondang ini sebagai pemantik pemicu untuk kita kembangkan di desa-desa lain bahwa lumbung pangan itu penting, ya, sebagai kearifan lokal yang selama ini mungkin sudah mulai ditinggalkan. Peresmian kampung adat bertujuan agar budaya Sunda tetap lestari. Selain itu, kekayaan alam dijadikan kekuatan untuk menjadi lumbung pangan. Di Kampung Adat Cikondang nantinya akan dibangun sekolah budaya Sunda dari tingkat sekolah dasar hingga SMA dengan konten pelajaran budaya Sunda. Kita bekerja sama dengan Jaker, Jaringan Kebudayaan Rakyat, karena kita ingin kebudayaan kita tidak hilang dan akan terus dilestarikan sampai generasi selanjutnya. Desa Adat Cikondang diharapkan menginspirasi desa-desa lain di Indonesia agar tidak hanya menjadi desa adat dan wisata, tapi juga menjadi lumbung pangan. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung.